Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini saya akan membahas salah satu saham yang menarik menurut saya. Saham ini tidak lain adalah salah satu dari 4 Big Bank, yaitu adalah saham BBCA. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja. Saham ini adalah saham BBCA. Jadi PT Bank Sentral Asia atau kita sebut juga dengan Bank BCA dalam bidang usaha bank umum. Anak perusahaan diantaranya adalah PT BCA Finance atau pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan anjak piutang, BCA Finance Limited atau money lending, jasa pengiriman uang, PT Bank BCA Syariah, perbankan syariah, PT Bank BCA Sekuritas atau penjamin emisi dan pialang perdagangan saham, dan PT Asuransi Umum BCA atau asuransi umum atau asuransi kerugian. Nah, pada tahun 2017 jumlah kantor wilayahnya ada 12, terdiri dari 146 cabang kantor cabang utama, 856 kantor cabang pembantu, dan 244 cabang kantor kas tersebar di seluruh Indonesia. Kantor dan non-wilayah, 1 kantor cabang utama dan 1 kantor perwakilan di Jakarta Pusat. Oke, itu adalah sekilas dari profil BBCA. Jadi Bapak Ibu jika ingin melihat lebih jauh bisa melihat di situs resminya BBCA. Lanjut kita lihat langsung saja ke valuasinya. Jadi untuk valuasi dari BBCA sendiri Bapak Ibu, kalau kita lihat peer-nya ini memang tergolong tinggi ya Bapak Ibu. Tapi untuk saham sekelas Big Bank ini apalagi BBCA ini bisa dianggap wajar. Peer-nya ada di angka 17,42. Lalu untuk price book to value-nya ada di 3,6 yang mana masih rata-rata lebih rendah daripada 3 tahun yaitu adalah 4,74. Jadi secara sekilas BBCA saat ini sedang diskon ya Bapak Ibu dari rata-rata selama 3 tahun. Lanjut kita lihat di sisi revenue-nya atau pendapatannya. Pada tahun 2023 BBCA ini bisa menghasilkan revenue 104 triliun, sedangkan pada tahun 2024 revenue-nya adalah 112 triliun, dan pada tahun 2025 ini revenue-nya 121 triliun. Kalau kita lihat per kuartalannya pun juga mengalami peningkatan, jadi menarik untuk saham BBCA ini karena di saat bank lain itu mengalami penurunan, khusus untuk BBCA selalu mengalami kenaikan meskipun saat sekarang ini. Lanjut kita lihat di sisi EPS-nya. Untuk EPS dari Bank BCA pada tahun 2023 adalah 394, sementara pada tahun 2024 adalah 444 dan pada tahun 2025 adalah 469. Kalau kita lihat per kuartalannya pun juga mengalami peningkatan ya Bapak Ibu, meskipun ini kuartal 3 ini sedikit, jadi tidak masalah, yang penting masih mengalami peningkatan. Lanjut kita lihat di sisi net income. Untuk net income-nya sendiri Bapak Ibu pada tahun 2023 net income-nya 48 triliun, sedangkan pada tahun 2024 naik menjadi 54 triliun, dan pada tahun 2025 diperkirakan net income-nya menjadi 57,8 triliun. Kalau kita lihat secara kuartalnya pun juga mengalami peningkatan ya Bapak Ibu. Jadi ini menarik untuk BBCA karena selalu bisa menghasilkan laba. Lanjut kita lihat di sisi balance sheet dan cash flow-nya. Untuk balance sheet-nya, cash BCA kali ini adalah 18 triliun dengan total aset 1.538 triliun dan liabilitasnya 1.261. BBCA masih memiliki ekuitas sebesar 276 triliun ya Bapak Ibu. Dari jumlah segini itu sangat bagus sekali untuk BBCA. Lanjut untuk cash flow-nya. Untuk cash flow-nya ini juga menarik karena masih memiliki free cash flow sebesar 43 triliun. Lanjut kita lihat di sisi dividen dan dividen historisnya. Untuk dividennya terakhir BBCA bisa membagikan dividen 55 per lembar saham, dan untuk payout rasionya itu sebesar 64,98 di harga sekarang. Untuk dividen yield-nya adalah 3,78 ya Bapak Ibu. Kalau dilihat dari dividen yield, memang BBCA ini sedikit dari bank-bank yang lain karena fokus dari BBCA ini memang untuk growth-nya dan bukan dividennya. Kalau kita lihat di dividen historisnya itu BBCA juga selalu mengalami atau selalu melakukan corporate action, yaitu adalah pembagian dividen. Jadi untuk dividennya menarik, paling tidak jika harganya minus itu masih ada tambahan dividen yang masuk
kepada kita. Lanjut kita lihat di sisi chartnya. Untuk chartnya sendiri Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini BBJA harganya saat ini adalah 8.075. Kita anggap saja 8.000 ya Bapak Ibu. Untuk kali ini saya rasa harganya ini menarik karena kalau kita lihat dari 3 tahun yang lalu memang BBJA ini memiliki puncak itu di harga 10.950 dan saat ini masih mengalami penurunan sampai harga 8.000-an ya Bapak Ibu. Untuk harga terendahnya adalah 7.250-an. Nah, apakah nanti BBJA akan bisa naik sebelum Lebaran? Itu pun saya juga masih belum tahu karena kita juga tidak tahu nanti BBJA sebelum Lebaran bisa naik atau tidak. Tapi untuk harga saat ini saya rasa ini cukup menarik untuk saham BBJA. Kenapa? Kalau kita lihat tadi memang sudah mengalami penurunan dari harga tertingginya. Padahal kalau kita lihat di sisi revenue, net income maupun EPS itu selalu mengalami kenaikan per tahun. Itu artinya untuk harga BBJA saat ini sedang mengalami koreksi ataupun mungkin investornya bisa kita sebut dengan harga diskon. Nah, jika ingin memiliki saham BBJA bagaimana? Untuk saat ini saya rasa menarik ya Bapak Ibu. Tapi disclaimer on, jadi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham, hanya analisa pribadi saja. Jadi pastikan Bapak Ibu jika ingin membeli saham BBJA itu memakai uang dingin atau uang yang tidak dipakai saat kebutuhan mendesak. Kenapa? Karena ketika ini dibawa turun terlebih dahulu, maka pastinya uangnya tidak bisa diambil ya Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu jual rugi. Dan padahal jual ruginya jika membeli di harga sekarang itu jika dibawa turun di harga 7.250 maka kerugiannya bisa mencapai 10%. Untuk targetnya berapa? Untuk targetnya saya rasa ini masih naik ya Bapak Ibu untuk targetnya, tetapi untuk harga sekarang saya rasa ini masih menarik. Begitu untuk saham BBJA. Lanjut kita lihat di sisi kesimpulan. Untuk kesimpulannya yang pertama PBV itu 3,6 dari 4,74, yang mana PBV sekarang ini masih lebih rendah daripada rata-rata selama 3 tahun. Lalu untuk revenue, EPS, dan net income ini mengalami kenaikan ya Bapak Ibu. Sebagaimana kita lihat tadi, tiap tahun dan tiap kuartal pun itu mengalami kenaikan. Untuk dividen BBJA, dividen yieldnya ada di angka 3,78. Tapi perlu diketahui bahwa BBJA ini bukan merupakan sumber dari dividen, karena kalau kita membeli saham BBJA itu yang kita incar biasanya adalah capital gain-nya. Dan yang terakhir untuk price atau harganya untuk saat ini saya rasa ini menarik ya Bapak Ibu, di harga kurang dari 8.000-an. Jadi untuk saham BBJA ini kurang dari 8.000, saya rasa ini bisa saya katakan untuk murah atau didiskon. Begitu Bapak Ibu menurut pendapat saya. Sekali lagi disclaimer on, jadi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham, hanya analisa pribadi saja. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.